Berawal dari tahun 1989 di perlombaan NASCAR yang semua mobilnya memulai memasuki pit masing-masing, dan inilah Jack, ayah dari Dom, dan memberitahu jika ada tumpahan oli di belokan kedua. Dan sepertinya sang ayah juga memiliki masalah dengan mobil 23. Sebelum berangkat, ayah Dom berpesan jika ini bukan soal menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih tangguh. Di awal perlombaan, Jack mencoba menjebak mobil 23 supaya tergelincir oli. Namun, mobil 23 masih bisa menjaga keseimbangan, mencoba membalas dengan menabrak Jack dari sebelah kiri mobil. Sayangnya, tanpa disangka, Jack terpental dan terbakar. Dom pun hanya bisa melihat dan pasrah, menangis melihat kebakaran mobil tersebut. Kembali ke kediaman Dom bersama anaknya, Brian, yang sedang memperbaiki traktor. Namun tidak lama datang sebuah mobil. Mereka pun langsung bersiap mengambil senjata sedangkan Brian bersembunyi. Tapi ternyata itu bukan musuh, tapi teman-teman lamanya yaitu Ted, Roman, dan Ramsey. Memberitahu jika terdapat transmisi SOS dari pesawat Mr. Nobody yang berhasil dijatuhkan oleh musuh. Sementara isi pesawat itu adalah tahanan cyber yang ada di dalam film Fast and Furious 8. Dom awalnya tidak ingin ikut, ingin pensiun dari aksi-aksi berbahaya ini. Namun di malam hari, Letty memutuskan pergi untuk membantu. Dom pun hanya bisa terdiam. Tak lama ia melihat video kejatuhan pesawat itu lagi, dan tak sengaja melihat sebuah kalung yang sama seperti dirinya. Merasa ada firasat, Dom pun memutuskan untuk ikut. Mereka pun berjalan ke lokasi pesawat Mr. Nobody yang merupakan wilayah militer. Roman mencoba memeriksa sekitar, sedangkan sisanya mengawal Ramsey mengambil sesuatu dalam kotak, menemukan benda aneh yang diinginkan Mr. Nobody. Namun tidak lama, militer datang dan menembak. Mereka langsung mundur, sedangkan Roman sepertinya mencoba memancing musuh dan menghabisi semua musuhnya sekaligus. Roman pun kembali membantu yang lain dengan mobil lapis bajanya. Mereka pun masuk ke wilayah ranjau yang akan meledak dengan waktu setengah detik. Mereka pun hanya bisa menancap ke sebisanya, berharap dapat menghindari ledakan ranjau. Terlihat seorang pria di atas yang sedang mengawasi. Mereka pun berhasil keluar dari wilayah ranjau, kecuali Roman yang bagian belakangnya terkena ranjau, terjepit di kedua batu yang di bawahnya ada ranjau. Roman berhasil keluar, namun mungkin karena ini kenapa orang-orang bilang kalau ini film gak masuk akal. Kembali ke Dom, Letty tiba-tiba ditabrak mobil bagi, terjatuh di atas mobil Dom. Benda itu pun terjatuh dan diambil oleh Jacob. Mereka pun saling mengejar dengan ditembaki para militer dan helikopter. Ted mencoba melintasi jembatan, yang kalau ini beneran juga nggak bakal bisa selamat juga. Jacob pun terbang dengan dijemput pesawat, sementara Dom menggunakan tali jembatan ke perbatasan. Di dalam pesawat, mereka pun kecewa karena misi tidak berhasil, terlebih adik Dom yang ternyata mencurinya. Flashback ke masa lalu, Jacob mencoba untuk membalas pengemudi mobil 23, namun dihalangi oleh Dom. Dan Dom juga ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Karena inilah ia dikenai hukuman penjara. Dan kembali ke Jacob yang menemui kurungan cyber, menyuruhnya untuk menemukan potongan alat Eris yang tersimpan di salah satu ribuan brankas agensi. Hanya dengan ketikan keyboard, Cyber berhasil menemukannya, dan kini Jacob yang akan menjalankan rencananya.
Mereka pun ke bawah tanah yang merupakan tempat persembunyian Mr. Nobody. Mia pun juga sudah menunggu, mencoba untuk ikut dalam misi karena ini adalah masalah keluarga. Sedangkan Brian yang akan mengurus anak-anak. Dan di sana mereka tahu jika benda aneh itu adalah Eris yang merupakan alat canggih untuk mengendalikan alat elektronik bahkan senjata sekalipun. Jika ini tersebar di satelit, maka akan dapat mengendalikan semua nuklir di seluruh dunia. Dan ini ada kaitan langsung dengan kematian Han. Mereka pun membagi tugas, Letty dan Mia mencari Han di Tokyo. Ted dan Roman mengunjungi kenalan Dom untuk menyuplai kebutuhan, sedangkan Dom akan ke sahabat ayahnya yang mengasuh Jacob waktu remaja. Dan kembali ke Dom di masa penjara yang sedang servis mobil. Dari situ, Dom kenal dengan teman lama, yaitu Leo dan Santos. Mereka memberitahu trik lama Krupit yang sengaja digunakan untuk kalah, yaitu dengan membuat retakan kecil di selang bahan bakar. Dan jika ada percikan, maka akan terjadi kebakaran. Dan keluarnya Dom dari penjara, ia langsung menemui Jacob menantangnya untuk balapan. Jika Jacob menang, maka ia diperbolehkan pulang. Tapi jika kalah, ia tidak boleh kembali lagi, karena Jacob lah yang merusak mesin sang ayah. Dan tentu saja Jacob kalah, meneruskan perjalanan dan tidak pernah kembali. Tibalah Dom ke Buddy, orang yang mengasuh Jacob. Namun ia menjawab dia ada di London dan tidak tahu persis. Giliran ke Tokyo, Mia dan Letty mencurigai suatu tempat. Mereka pun masuk dan disambut oleh perlawanan dari orang suruhan Otto dan dibantu oleh seorang perempuan dengan pedangnya. Letty pun bertarung hingga terjatuh keluar jendela. Beberapa orang mencoba melawan Letty lagi. Mereka pun kaget karena diselamatkan Han. Ted dan Roman menemui kenalan Dom. Kebetulan mereka sedang merancang sebuah mobil berkecepatan jet. Mereka senang karena mobil tidak meledak setelah balapan. Namun tidak lama, Ted pun meminta bantuan mereka atas suruhan Dom. Dom pun menemui ibunya Shaw yang kebetulan juga sedang mencuri berlian, berbicara sambil menghindari kejaran polisi. Dan ibunya Shaw mengantarkan Dom ke tempat Jacob berada. Di sana, ia menemui Otto, partner dari Jacob. Namun, Dom menolak salam hangat Otto, masuk menemui Jacob. Jacob memberi dua pilihan sama seperti pilihan Dom dulu. Dom pun muak dan saling menodongkan pistol. Tak lama, Otto masuk dengan orang-orang Interpolnya, menangkap Dom karena masuk dan mencoba untuk membunuh di kedutaan miliknya. Namun ternyata orang Interpol itu adalah teman lama Dom bernama Liza. Dom pun dibebaskan dan tak lupa Liza memberikan biometrik Jacob yang dikodekan pada pistol itu. Dengan cara ini, Dom tidak kesulitan untuk melacak Jacob. Di Edinburgh Cathedral, semua kamera keamanan mati termasuk alat remsi, dan potongan Eris berhasil diambil Jacob. Roman mencurigai mereka anak buah Otto, mendatanginya dan berhasil melumpuhkannya. Namun saat pintu truk dibuka yang berisi magnet besar, dan karena inilah gangguan kamera keamanan mati, mereka pun tertangkap. Dom langsung mengejar Jacob yang kabur lewat atap. Ramsey yang melihat Otto mencoba untuk membuntutinya, menuju ke sebuah mobil Jaguar biru Otto. Kebetulan di situ ada truk kosong. Ia pun terpaksa untuk mengendarainya walau tak bisa mengemudi. Roman dan Ted yang berada di dalam mencoba melawan dan akhirnya melempar orang-orang Otto. Sedangkan Dom menangkap Jacob. Mereka pun saling kejar-mengejar.
mencuri mobil untuk melarikan diri, dan Dom ikut naik untuk mengejar. Jacob pun akhirnya berhasil ditangkap karena ada magnet besar itu. Otto pun kesal, meminta 50 tentara elit untuk ikut. Dan di sini Cypher mencoba untuk mempengaruhi Otto jika ia adalah orang yang sedang dimanfaatkan. Otto pun langsung pergi atas pernyataan itu. Saat di markas, Letty pun kembali dengan Han. Mereka pun senang karena Han belum mati. Ia pun menceritakan jika Mr. Nobody memberinya kepercayaan untuk menjalankan misi, mencuri alat di rumah seorang ilmuwan. Namun ternyata ada orang lain juga yang mengincarnya dan membunuh kedua orang tua dari gadis yang bernama Elle. Mereka pun mengetahui jika alat itu hanya bisa dibuka dengan DNA dari Elle. Dan untuk kematian Han, Mr. Nobody lah yang membuat trik unik untuk membuat seakan-akan kecelakaan. Tidak lama, alarm menyala. Otto dan pasukan telah datang, membebaskan Jacob dari kurungan. Sebelum pergi, ia berpesan jika sang ayah yang menyuruhnya untuk membuat kerusakan mesin, karena sang ayah telah terlilit hutang. Jadi, satu-satunya cara untuk bebas ya bunuh diri yang seakan dibuat kecelakaan. Musuh pun pergi dengan Elle yang telah ditangkap. Setelah itu, mereka pun mengaktifkan magnet untuk menarik semua senjata. Dom pun menutup pintu, sementara ia mencoba menghalangi musuh dan membocorkan tabung gas. Letty pun tidak dapat berbuat apa-apa karena pintu telah dikunci. Dom melawan mereka walau kalah jumlah, hingga akhirnya tempat itu runtuh dan Dom tenggelam. Saat itulah Letty menyelamatkannya. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali, membuat rencana dengan membagi tim. Salah satu tim menghalangi Otto untuk menggagalkan Eris, sementara sisanya ke angkasa, berjaga-jaga jika rencananya gagal, dan menghack satelit. Roman dan Ted yang bertugas di misi ini dengan mobil bermesin roket diikat di atas pesawat, melepaskan diri dan berhasil menuju keluar angkasa. Dom dan yang lain mencoba menghalangi musuh dengan magnet, sementara Han dan Mia mencoba untuk menyelamatkan Elle. Di truk utama, Otto bilang ada masalah di satelit dan Jacob yang akan mengurusnya. Namun ternyata itu hanyalah jebakan Otto yang berhasil dipengaruhi Cypher. Dom yang melihat Jacob mencoba menyelamatkannya dibantu Mia. Jacob mengambil mobil Han dan pergi. Dom dan Letty mencoba untuk menghentikan truk lapis baja. Jika tidak dihentikan, maka Eris akan sampai ke satelit. Kemungkinan mereka selamat akan kecil. Jacob yang mendengarnya lewat radio mencoba menolong. Letty menghalangi polisi dengan kabel listrik. Sementara Roman dan Ted tidak dapat menyalakan mesin karena Aries hampir terunggah, maka mereka memutuskan untuk menabrak satelit dengan bahan bakar terakhir. Unggahan pun dapat digagalkan. Ramsey berhasil selamat, sementara Dom belum sempat keluar karena dihalangi pesawat Cypher. Ia pun membalikkan truk dengan bom agar dapat dikemudikan. Cypher menembakkan rudal hingga tak dapat menahan dan mengarahkan truk itu dan berhasil menghancurkan pesawat drone. Cypher pun dapat bebas lagi, sementara Dom kembali akrab dengan Jacob. Roman dan Ted berhasil diselamatkan astronot asal Cina. Setelah semua berakhir, Dom mengajak Brian untuk mengunjungi tempat ayahnya meninggal. Dan sekembalinya mereka berkumpul untuk pesta makan, sisa satu kursi kosong yang akhirnya orang itu datang. Dari mobilnya itu sudah kelihatan itu Brian, dan film pun selesai.